Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, hari ini Ibu akan menyajikan sedikit materi perkuliahan lanjutan tentang membuat dan mengisi instrumen penelitian tindakan kelas. Kenapa kalian harus mengenali dan memahami ini? Karena instrumen atau lembar observasi sebuah penelitian akan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dan nantinya dijadikan sebagai dasar analisa dan pembahasan penelitian. Instrumen yang dibuat oleh peneliti harus relevan, harus sesuai dengan judul, rumusan, dan tujuan penelitian yang dibuat. Jadi, apabila membuat instrumen atau mengisi instrumen nanti disesuaikan judulnya dengan tujuannya, dengan rumusan masalahnya. Jangan judulnya A, rumusan A, tapi instrumen yang digunakan instrumen yang lain. Jadi di sini kita harus melihat kekonsistenan sebuah penelitian tadi. Sebuah laporan penelitian itu harus konsisten, ya. Nah, misalnya Ibu berikan contoh di sini, ya, sebentar. Berikan contoh. Misalnya judul yang kalian buat itu adalah meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 1-10 siswa kelas B PAUD Al-Hikmah melalui kartu bilangan bergambar. Misalnya contoh judulnya begitu. Meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 1-10 siswa kelas B PAUD Al-Hikmah melalui kartu bilangan bergambar. Lalu pada saat di tujuan perbaikan pembelajaran, Anda ingin mengetahui atau menganalisa 3 hal nantinya. Misalnya pertama, untuk mengetahui aktivitas guru dalam menggunakan kartu bilangan bergambar dalam meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 1-10 siswa kelas B PAUD Al-Hikmah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui aktivitas siswa kelas B PAUD Al-Hikmah dalam mengenal bilangan 1-10 dengan menggunakan kartu bilangan bergambar. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 1-10 siswa kelas B PAUD Al-Hikmah melalui kartu bilangan bergambar. Otomatis dengan adanya 3 tujuan tadi, maka instrumen yang harus dibuat ada 3. Nah, itu untuk memudahkan saja. Walaupun sebenarnya instrumen itu kalau dibikin satu aja tapi mencakup ketiganya bisa. Tapi untuk memudahkan bikin saja 3. Jadi yang pertama, instrumen untuk aktivitas guru, bagaimana mengamatinya, lembar observasinya bagaimana. Kemudian yang kedua, instrumen aktivitas siswanya bagaimana. Kemudian yang ketiga, instrumen atau boleh juga rubrik penilaian tentang kemampuan siswa. Tentang kemampuan siswa mengenal bilangan 1-10. Nah, untuk rubrik atau instrumen ini, nah ini bisa guru yang memberikan membuatnya, ya. Nah, ini contohnya Ibu berikan gambar, ya. Contohnya untuk instrumen aktivitas siswa. Coba kita lihat sebentar di sini. Nah, silahkan ya, kita amati. Nah, dari lembar instrumen aktivitas siswa, kita bisa melihat atau mengambil contoh aspek-aspek apa saja yang diamati pada saat tahap pra pembelajarannya, kegiatan awalnya, atau kegiatan intinya, disesuaikan dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, ya. Jadi silahkan dibuat instrumen aktivitas siswa. Untuk instrumen aktivitas siswa ini sebaiknya yang nanti mengamatinya adalah observer. Karena kalau si peneliti sendiri pada saat itu dia sedang melakukan pembelajaran sehingga agak sulit untuk sambil mengamati kegiatan siswa. Tapi kalau aktivitas pembelajaran ini mudah diamati, bisa saja. Ini hanya contoh, tapi bisa nanti diperbaharui. Artinya kalau memang langkah-langkah ini terlalu panjang, bisa menggunakan langkah-langkah yang utama saja untuk melihat aktivitas siswa pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, nih, aktivitas guru. Nah, untuk aktivitas guru ini untuk mahasiswa PAUD, ya, yang sedang melakukan kegiatan PKP itu biasanya yang digunakan adalah APKG 1 dan APKG 2. APKG 1 itu instrumennya untuk
mengamati atau melihat lembar observasi untuk mengamati dan melihat RPP atau RKH yang dibuat. Nah, untuk APKG 2 itu adalah untuk melihat saat observasi di lapangan, saat pembelajaran dilaksanakan. Nah, ini contohnya ya, bisa dilihat karena APKG 1 tuh biasanya sudah ada acuannya. Jadi itu yang dipakai. Nah, kalau untuk penelitian yang biasa itu boleh instrumen aktivitas guru diambil dari langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Ya, seperti lembar observasi pada saat kepala sekolah melakukan supervisi ke dalam kelas. Ya. Lalu yang ketiga, contoh instrumen rubrik. Nah, rubrik. Nah, ini di sini Ibu berikan contoh tentang, coba perhatikan sini, melihat kemampuan anak dalam mewarna. Nah, kemampuan anak dalam mewarna ini kalau ingin membuat rubrik sama dengan kita membuat asesmen kinerja saat siswa bekerja. Mungkin dia mengenal bilangan, atau dia mewarna, atau dia mampu bercerita, mampu menggunakan bahasa. Nah, biasanya kalau ingin mudah, gunakan lembar penilaian seperti anggaplah kita jadi seorang juri. Nah, juri itu apa aja yang mau dinilai. Nah, bikinkan rubriknya, tidak usah banyak-banyak. Artinya, misalnya seperti di sini. Nih, lihat di sini, variasi warna, bagaimana pemilihan warnanya. Kemudian tata warnanya bagaimana, keindahannya bagaimana. Keindahan itu misalnya kekayaan warnanya, nah, kemudian kekayaan imajinasinya, kemudian kebersihan atau kehalusan dari gambarnya. Nah, jumlahkan saja. Nah, jadi ini adalah rubrik yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa tentang mewarna. Kalau tadi misalnya tentang mengenal bilangan 1 sampai 10, maka buatkan lembar penilaian seperti itu. Silahkan Anda membuatnya. Dan memang untuk rubrik ini biasanya boleh si peneliti yang menggunakan untuk menilai siswa, tapi boleh juga dibantu dengan observer. Kalau untuk kegiatan guru itu sebaiknya semuanya dilakukan oleh observer, karena kalau kita yang melakukan tidak mungkin, atau peneliti yang melakukan, masa peneliti yang melakukan, peneliti juga yang mengamati. Nah, jadi tidak bisa. Artinya untuk aktivitas guru itu yang mengamati adalah observer. Oke, ya, gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali contoh-contoh instrumen yang bisa kalian gunakan dan dilihat. Itu bisa diambil dari YouTube, dari Google ya. Apabila relevan dengan penelitian kita, silahkan di ATM ambil, tiru. Tapi ingat, modifikasi, jangan menjiplak. Ya, kecuali memang itu sudah baku, silahkan digunakan. Ya. Kalau artinya kita membuat sendiri, nah silahkan di ATM tadi ambil saja, tiru tapi modifikasi sesuai dengan kepentingan dan sesuai relevan dengan penelitian kita. Cara mencarinya kan udah tahu ya, mudah kan cara mencarinya ya. Nah, tapi kalau misalnya masih ragu-ragu di sini, lihat tampilan layar ini, Ibu akan coba sharekan ya di Google. Coba Ibu sharekan. Nah, sekarang silahkan dilihat di layar ini. Nah, Ibu coba. Nah, situ ketik Google, kemudian cari, klik contoh lembar instrumen atau apa yang mau dicari. Contoh lembar instrumen observasi kah? Atau contoh lembar instrumen PTK kah? Atau mau langsung contoh lembar instrumen PTK PAUD? Silahkan dibuka, diklik, maka akan muncul banyak sekali pilihan-pilihan. Penelitian tindakan kelas contohnya, kemudian di sini banyak sekali dicontohkannya, dicek aja, dilihat, kemudian dipelajari. Oh, ini mirip dengan penelitianku, bisa digunakan. Artinya kita kan kadang-kadang terasa buntu. Nah, buntu ini sebenarnya karena kita tidak bisa melihat contoh. Nanti kalau sudah ketemu, silahkan diklik, kemudian simpan, ya, diklik tadi, di download, diklik ya. Ragu-ragu misalnya takut di download dan tidak ada, bisa aja langsung diklik, kirim ke WA siapa. Kalau saya biasanya saya kirim aja ke WA anak saya, ikut titip gitu. Tapi sebenarnya di downloadan sudah bisa. Nah, jadi setelah dikirim ke WA, nah otomatis kita sudah memiliki instrumen itu, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi untuk mencari sekarang ini tidak ada alasan lagi tidak bisa, tidak tahu ya, karena kita sudah melihat di Google itu banyak, kemudian lembar-lembar instrumen di situ banyak. Nah, untuk mengisinya sendiri
ada yang menggunakan angka 1 2 3 4, 1 misalnya kurang baik, 2 baik atau cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Nah, itu bisa dilihat di kombinasi aja, mau keempatnya mau atau ya tidak, terserah. Nah, yang penting pada saat seperti ini, contohnya ini lembar observasi aktivitas siswa kelas 1 ada di situ. Itu cukup dengan pertemuan 1 ya tidak, pertemuan 2 ya tidak misalnya. Nah, ini contoh lembar instrumen bisa kita cari. Kalau cari rubrik, cari lagi, tulis aja rubrik penilaian untuk apa misalnya. Kalau tidak ada, nanti diperbanyak dulu referensi kita, bacaan kita, insya Allah kita bisa ketemu. Ya, itu yang terkadang kita jarang mau melakukan atau malas melakukan, sehingga kita mau ngambil punya kawan, padahal punya kawan itu sebenarnya tidak sesuai dengan punya kita. Nah, jadi ada baiknya kita mencarinya di layar-layar yang sudah sekarang ini banyak sekali berhamburan. Silahkan pilih, tinggal siapkan kuotanya aja ya. Oke. Sebenarnya untuk instrumen ini banyak yang bisa kita pelajari, namun dalam pertemuan ini Ibu hanya bisa memberikan sedikit begini karena keterbatasan waktu dan tempat juga ya. Tapi mudah-mudahan meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi demikianlah pembahasan kita tentang pengenalan instrumen penelitian. Jangan lupa subscribe-nya ya. Nah, demikian untuk perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Kita semua berdoa semoga badai ini cepat berlalu. Stay at home, work from home, terus berdoa, terus belajar. Semoga kehidupan kita bisa normal kembali, dan Ibu berdoa semoga kita semuanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.